Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para pendengar pengajian Al-Kimya pada pagi hari ini, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiyah sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pengajian rutin Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan dengan adanya kita mencari ilmu pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar Dirosa virtual pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pengajian rutin Wasiyatul Mustafa pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah Ummul Quran. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita hadiahkan kepada para sahabat-sahabat, para tabi'in, para aulia ulama, masyayikh, wabil khusus masyayikh Nahdlatul Ulama, para pengarang kitab Wasiyatul Mustafa, dan pada kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, tsumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wasyuhada wassolihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa muallif hadal kitab wa muassis Nahdlatul Ulama, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna bisababin, tsumma ila arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir, tsumma ila ruhi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tsumma ila ruhi mu'assis al-mahad as-salafi mangil lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali. Wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang isi wasiat daripada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu alaika netepono siro bisiwaki kelawan siwakan wafihi mongko iku tetep ing dalam siwak arba'atun wa isyruna utawi papat lan 20 apane fadilatan keutamaane fitini ing dalam agama wal badani lan ing dalam badan. Wasiat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu alaika bisiwak. Hendaklah kalian itu menjalankan bisiwaki, yaitu kelawan bersiwakan. Alaika bisiwak, ngetepono, tetaplah, kerjakanlah bisiwaki, yaitu dengan bersiwakan. Sebab dengan adanya kita bersiwakan, kalau bahasanya siwak itu bisa dikatakan menggosok gigi. Nah itu sebab fadilah daripada bisiwak dengan siwakan itu wafihi arba'atun wa isyruna fadilatan fiddini wal badani. Banyak sekali keutamaan daripada kita melakukan siwakan, kita mengerjakan siwakan. Karena asiwak, karena kita menggosok gigi, kita menggosokkan gigi, siwakan itu termasuk sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesunahan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fadilahnya pun banyak sekali di sini disebutkan wafihi arba'atun wa isyruna fadilah. Ada 24 fadilah atau keutamaan kalau kita menjalankan kesunahan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa apa? Bisiwaki, dengan siwakan tadi. Yang mana kalau kita bersiwakan itu fadilahnya pun fidini, untuk agama. Fadilah keutamaannya pun juga banyak. Wal badani, kegunaan untuk badan kita pun juga banyak. Keutamaan bagi badan kita pun juga banyak. Karena itu sebagian ulama ini berselisih ikhtilafal ulama. Jadi ada perselisihan, bagian ulama mengatakan bisiwak dalam masalah siwak ini. Ada sebagian ulama itu mengatakan siwak itu huwa min sunnatiddin. Siwak itu kita bersiwakan itu termasuk sunnah daripada agama. Ada kalanya sebagian ulama mengatakan wa min sunnatil wudu'i wassholati. Siwak itu merupakan sunnah daripada wudhu
dan merupakan sunnah daripada kita akan menjalankan sholat. Jadi sunnah wudhu dan sunnah sholat. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Ada yang mengatakan siwak itu sunnatud dini. Ada kalanya kita melakukan siwakan itu termasuk sunnah-sunnah daripada wudhu dan sunnah daripada kita akan menjalankan sholat. Akan tetapi yang lebih kuat, adapun yang berpendapat siwak itu sunnah agama, lebih kuat. Sebab banyak hadis yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa siwakan itu termasuk sunnatuddin. Di antaranya hadis yang menerangkan bahwa as-siwaku min sunnatiddini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi, hadis dari Abi bin Ka'ab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sunanil mursalina, 4 perkara yang termasuk sunnah-sunnah daripada para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa 4 perkara yang termasuk sunnah-sunnah daripada para rasul? Pertama, al-khitanu, khitan, wasiwakuran, kedua siwak, wata'aturu, dan ketiga memakai wangi-wangian, wan nikahu, dan yang keempat adalah nikah. Nih, yang membuktikan bahwa hadis yang menerangkan atau yang menjelaskan bahwa siwak itu termasuk sunanuddin, sunnah-sunnah daripada agama. Jadi siwakan, kemudian khitan, kita memakai wangi-wangian, dan juga an-nikah. Ini termasuk sunnahnya para rasul, para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para rasul, para ini termasuk apa? Disunahkan juga al-khitan. Jadi para rasul ini juga sunnah khitan. Wasiwak juga disunahkan untuk bersiwakan. Wata'atu memakai wangi-wangian, wan nikah, dan juga nikah. Nih bukti kalau siwak itu termasuk sunnah agama. Bukti daripada hadis yang kedua bahwa siwak itu termasuk sunanuddin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, asyratum minal fitrat fadzakartu fiha as-siwak. 10 daripada minal fitrah, daripada suci, kesucian, kebersihan. 10 di antara kebersihan-kebersihan, fadzakartu fiha as-siwak, aku menyebutkan di dalamnya, yaitu adalah as-siwak, kita siwakan. Buktinya lagi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bazzari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-thaharatu arba'un, bersesuci itu ada 4. Kebersihan yang ada, yang sunnah kita lakukan pada tubuh kita itu ada 4. Apa 4? Qasyus syarib, ini menyukur brengos, wahal kul anah, mencukur anah, wa ta'limul adbar, memotong kuku, wasiwaku, dan siwak, dan siwakan. Ini bukti kalau siwakan itu termasuk sunanuddin,
sunnah-sunnah daripada agama. Nah, jadi dasarnya sebagaimana hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya sebutkan tadi, itu sebagian ulama mengatakan bahwa siwak itu adalah sunanuddin. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa siwak itu termasuk sunnah daripada wudhu dan sholat. Ini menurut Imam Syafi'i, nah ini termasuk siwak itu termasuk sunnahnya wudhu dan sunnahnya sholat. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula asyqa ala ummati au alan nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala laula asyqa ala ummati, andai kata tidak akan memberatkan pada umatku, au alan nasi atau pada manusia, la amartuhum, maka akan aku perintahkan umatku manusia bisiwaki, untuk menjalankan siwakan, ma'akulli sholatin, pada tiap-tiap kalau kita akan menjalankan sholat. Andai kata la asyukku, tidak memberatkan pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita semuanya ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan tiap-tiap sholat kita hendaknya untuk bersiwakan. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, au inda kulli sholatin, atau ketika tiap-tiap kita melakukan sholat. Dalam riwayat yang lainnya, au inda kulli wudu'in, atau ketika tiap-tiap kita akan menjalankan wudhu. Jadi kita tiap-tiap akan menjalankan wudhu akan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan siwak. Akan melakukan sholat akan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut memberatkan umatnya, sehingga bukan hukumnya wajib, akan tetapi dihukumi sunnah. Itu saking pentingnya kalau kita itu menjalankan siwak-siwakan, menggosok gigi. Sampai segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur umatnya agar supaya umatnya itu bersih, agar supaya umatnya itu rapi, agar supaya umatnya itu tidak berbau yang tidak enak, sehingga dalam segi kita bersiwakan, kita bergosok gigi pun diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa an-nadhafah minal iman, bersih itu adalah sebagian daripada iman. Nah, sehingga di sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa siwak itu sunanuddin, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa siwakan itu sunanul wudu'i awis sholati. Jadi sunnahnya wudhu atau sunnah daripada kita akan menjalankan sholat. Dengan bukti-bukti atau dasar-dasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat pentingnya kita itu bersiwakan, karena sangat bermanfaatnya kita itu bersiwakan, bergosok gigi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini
bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tabarani, salasun alayya faridatun wa hunna lakum tawatta'u walladzi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang mana perkara itu termasuk wajib bagi saya, kata Rasulullah, yang wajib saya lakukan. Tapi bagi umatku adalah tatawu'un, sunnah. Lah apa? Kefarduan yang termasuk kewajiban yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya tadi yaitu faridatul fitri, warok atanil fajri, warok atat duha. Ini termasuk kesunahan, tapi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kewajiban yang wajib beliau lakukan, tapi bagi umatnya itu adalah tatawu'un, kesunahan, sebagaimana asiwak. Jadi siwakan tadi, andai kata kok tidak memberatkan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah akan memerintahkan untuk umatnya untuk selalu melakukan, menjalankan siwak indah kulli sholatin, indah kulli wudu'in. Ketika tiap-tiap akan melakukan sholat, ketika akan melakukan, tiap-tiap akan melakukan wudhu. Karena pertimbangan karena memberatkan umatnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi wajib, tapi disunnahkan untuk menjalankan siwakan dengan hukum sunnah, yaitu sunnah muakkad, sunnah yang kuat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisiwak, hendaklah kamu menjalankan, menetapi bisiwaki kelawan melakukan siwakan, sikatan, bergosok gigi. Arba'an wa isrin khoslatan. Karena kita melakukan siwak, kita melakukan gosok gigi itu arba'an wa isrina khoslah, akan menimbulkan, akan mendatangkan 24 khoslah, pekerti, tingkah laku. Yang paling utama pada waktu kita melakukan siwak itu akan mendapatkan apa? Keutamaan apa? Ayyardor rabbu, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudha'afu sholatuhu, kalau kita sholat itu kita awali dengan menggunakan siwak, nah, yudha'afu sholatuhu, sholatnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berapa? Sab'au wa sab'ina dha'fan, 77 dha'fan, tingkatan, Masya Allah. Itulah keutamaan daripada kita menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisiwaki, yaitu melakukan siwakan atau menggosok gigi. Sholatnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 77 lipat gandanya. Ya Rabbu, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan kalau sabda daripada Rasulullah lagi yang menerangkan fadlus sholati allati yustakulaha alas sholah la yustakulaha sab'una dha'fan. Keutamaan sholat yang mana sholat itu yustakulaha diawali dengan melakukan siwakan atau menggosok gigi kita. Alas sholati la yustaku, mengungguli daripada sholat yang tidak pakai atau tidak diawali dengan siwakan. Keutamaannya berapa? Sab'una dha'fan, sampai 70 tingkatan. Jadi kalau kita sholat, kemudian kita awali dengan bersiwakan, itu lebih utama, lebih pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sholat yang tidak diawali dengan bersiwakan. Nih keutamaan daripada kita melakukan siwakan, kita melakukan gosok gigi. Sebab kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan sebagai umat yang bersih, dianjurkan sebagai umat yang rapi, dianjurkan sebagai umat yang berbau wangi. Jangan sekali-kali kita sebagai orang Islam wis ambune baunya meketuk, baunya wis nggak enak dan lain sebagainya. Nah, ini maka kita sebagai orang yang iman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disunnahkan untuk bersiwakan agar supaya mulut kita berbau yang enak dan disenangi oleh orang lain. Jangan sekali-kali kita sebagai orang Islam, termasuk orang yang kempros, termasuk orang yang jorok dan lain sebagainya, tidak menjaga adanya kebersihan, tidak menjaga adanya kerapian daripada badan kita, pakaian kita, senengane modal, morot. Kalau kita lihat orang yang rapi, kalau kita lihat orang yang bersih, kalau kita lihat orang yang berbau wangi, otomatis kita akan senang. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, sebab Allah itu senang kepada orang yang suci, bersih. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai orang yang mukmin, hendaknya kita selalu menjadi orang yang dipandang menyejukkan, ya, di bau mengharumkan. Jangan sekali-kali kita sebagai orang Islam, orang mukmin dipandang, alah kok bentuknya kayak gini, alah baunya kok kayak gini. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi kita pakaiannya rapi, bau kita pun juga harum, bau mulut kita pun juga enak. Nah, itulah termasuk sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu keutamaan dari as-siwak bisiwaki, itu kita menggunakan siwakan, yaitu arba'atun wa isruna fadilah. Kira-kira ada 24 keutamaan, baik fiddini, baik dalam segi agama, wal badani, dan baik dalam segi badan kita, yang ada pada badan
kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama ahadukum minal laili falyastaku fa innahu idza qama yusalli atahu malakun fayadha'u fahu ala fi fala yakhruju syai'um min fi illa waqa'a fi fil malaki." Idza qama ahadukum, apabila seseorang di antara kamu ini bangun minal lail, bangun malam, falyastaku, kemudian bersiwakan. Fa innahu idza qama yusalli, habis bersiwakan kemudian melakukan sholat. Kalau sudah demikian, atahu malakun, yang datang itu siapa? Tidak remeh-remeh, yang mendatangi hamba Allah, yang mendatangi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendatangi seseorang tersebut, yang mana dia bangun malam, kemudian setelah itu bersiwakan, kemudian menjalankan sholat. Yang datang itu gak remeh-remeh, gak tanggung-tanggung, malakun, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayada'u fahu ala fihi. Datang itu bagaimana? Malaikat Allah yang datang pada seorang tersebut. Fayada'u fahu ala fihi. Mulutnya, bibirnya malaikat itu diletakkan ala fihi, di atas bibir daripada seseorang yang menjalankan siwakan, kemudian menjalankan sholat pada waktu tengah malam. Ya Allah, bibir malaikat diletakkan pada bibirnya seseorang hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senang untuk bersiwakan pada malam hari, yang akan menjalankan sholat di tengah malam hari. Ya Allah, nikmatnya. Fala yakhruju syai'un fihi, fala yakhruju syai'un min fihi illa waqa'a fi fil malaki. Bahkan la yakhruj syai'un, tidak akan keluar sesuatu dari mulut bibir seseorang tersebut illa waqa'a fi fil malaki, kecuali sesuatu tersebut fi fil malaki, pada mulut atau bibir daripada para malaikat. Ya Allah, jadi keluar dari sesuatu yang ada sayun, nah, ini keluar dari bibirnya atau mulutnya malaikat ini, dimasukkan apa? Ditempelkan, dimasukkan pada bibirnya hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara mudahnya, nah, dari bibir ketemu bibir berarti apa? Mencium. Jadi yang mencium itu bukan remeh-remeh orang sama-sama, tapi yang mencium itu adalah siapa? Malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjalankan kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa apa? Siwakan. Di malam hari bangun tidur akan menjalankan sholat malam, ambil wudhu, sebelum wudhu siwakan, sebelum sholat malam siwakan. Yang datang bukan remeh-remeh, yang datang adalah
malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini meletakkan bibirnya ala fihi, pada bibir daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah daripada kita melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa asiwak, menggosok gigi atau dengan siwakan tadi. Jadi faedah-faedahnya, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada kita melakukan siwakan, yang termasuk sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sekali. Pertama, yardor robuh, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai sab'an wa sab'ina, 77 pahalanya ditikelkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keutamaannya sholat yang pakai siwak dengan sholat yang tidak diawali dengan bersiwakan, itu lebih utama sholat yang diawali dengan bersiwakan. Sampai berapa lipat gandanya pahala? Sabaun do'fan, 70 lipat ganda pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bibir malaikat akan bersentuhan dengan bibir hamba Allah, umat Rasulullah, yang mana sholatnya diawali dengan bersiwakan. Ya Allah, itulah nikmatnya kalau kita selalu menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam ilmu kitab fikih, ini siwakan itu pengertian secara lugha, secara bahasanya itu menggosok, adalku. Jadi siwak arti secara lughawiyah, arti secara bahasanya itu adalku, yaitu menggosok. Jadi menggosok gigi, ya itu namanya asiwak. Itu selalu. Secara syarak, nah secara syar'inya itu menggosok beberapa gigi dan sekitar gigi dengan sesuatu yang kasar. Tuh. Jadi kalau secara bahasanya adalku atau menggosok, kalau secara syaraknya, dimakna syaraknya asiwak itu menggosok beberapa gigi dan sekitarnya. Ini dengan apa? Dikuli, dengan segala sesuatu yang kasar. Itu pengertian daripada asiwak yang ada dalam fikih. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asiwaku mudharatun lil fami, mardatul lirabbi, wa majalatun lil basyar. Keutamaan daripada kita melakukan siwakan, menggosok gigi tadi, ini termasuk madharatul lil fami, membersihkan mulut, mardatul lirabbi, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa majalatul lil basor, memperjelas pada penglihatan. Ini keutamaan tadi. Membersihkan mulut, mendapatkan ridhonya Allah, kemudian bisa untuk memperjelas penglihatan kita. Oke. Itu faedah, diantaranya lagi faedah daripada kita melakukan siwakan. Banyak sekali diantaranya faedah-faedah daripada kita melakukan siwak atau menggosok gigi tadi. Ini sebagian ulama mengatakan faedahnya itu sampai 70 faedah, diantara faedah-faedah kita bersiwakan. Di antaranya apalagi?
faedahnya, fadilah kita melakukan bersiwakan atau menggosok gigi. Ini kalau kita selalu menggosok gigi, kita selalu bersiwakan, mau sholat. Ini kalau sunanul wudhu atau sunanul sholat. Jadi asiwak min sunanil wudhu'i, asiwak min sunanil sholat. Nah ini otomatis dengan siwakan kita akan bertambah fasih dalam berbicara. Ini keutamaannya. Kemudian dengan siwakan kita akan bertambah akal pikiran kita. Dengan bersiwakan pun kita akan bertambah hafalan-hafalan kita. Jadi kita menghafal pun lancar. Makanya kalau kita akan menghafalkan segala macam ilmu, hafalan apa saja, hafalan kita, hafalan nadoman, mau menghafalkan Al-Quran, kita awali dengan bersiwakan. Pak insya Allah akan cepat untuk menghafalnya. Jadi kalau kita akan mencari ilmu, kalau kita akan belajar, kita awali dengan bersiwakan, melakukan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya untuk apa? Agar supaya kita cepat menerima ilmunya Allah. Bertambah adanya akal pikiran kita. Faedahnya lagi dapat membatasi penglihatan kita. Maksudnya bagaimana? Dengan adanya kita selalu menjalankan asiwak, menggosok gigi, bersiwakan. Nah ini otomatis pandangan mata kita akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan melihat barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedahnya lagi memudahkan pada waktu kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering menjalankan sunnahnya Allah, bersiwakan, mau sholat, mau wudhu, ini otomatis kita selalu bersiwakan. Itu faedahnya, Pak insya Allah besok kelak kalau kita nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedahnya lagi termasuk menakuti, bisa menakuti musuh. Jadi perkataan-perkataan yang kita utarakan, perkataan-perkataan yang kita lontarkan kepada musuh kita, itu akan sangat menakuti, akan menaklukkan daripada musuh-musuh kita. Faedahnya lagi melipat gandakan pahala. Tadi sholat yang disertai dengan bersiwakan, dengan sholat yang tidak disertai dengan bersiwakan, pahalanya pun juga berbeda. Kalau bersiwakan, pahalanya sampai berapa? Tadi yaitu 70 pahala lipat gandanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi otomatis kalau kita selalu bersiwakan, akan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu bersiwakan, itu fadilahnya, faedahnya otomatis apa? Untuk melambatkan adanya uban di rambut kita. Kalau orang itu sering siwakan, insya Allah uban yang ada di rambut ini akan dilambatkan oleh Allah. Sing wis wayahe ubanan, beruban rambutnya, faedahnya bersiwak, rambutnya masih hitam, pekat, nah, sebagaimana para remaji, pemuda, pemudi. Nah, itulah faedah daripada kita selalu menjalankan sunnah Rasulullah yang berupa asiwak dengan bersiwakan. Mengharumkan bau mulut dengan siwakan, dengan menggosok gigi, bau mulut kita akan harum.
menghilangkan kerak-kerak yang ada pada gigi, dan menghilangkan warna yang ada di gigi kita. Nah, jadi kalau kita sering siwakan, otomatis gigi kita akan selalu putih bersih, tidak akan berubah menjadi kekuning-kuningan. Nah, itu faedah daripada kita selalu bersiwakan. Otomatis faedahnya lagi menguatkan gigi, bisa selalu bersih. Gosok gigi akan menguatkan gigi. Orang tersebut gak tahu gosok gigi, tidak pernah menggosok gigi, nah, wis bau mulutnya ya gak enak, giginya pun juga akan menjadi berubah kuning. Nah, dari ini wong Jawa, abape kotak-kotak kan, nah itu kerak-kerak akan timbul. Kenapa? Tidak melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi giginya tambah kuat, memutihkan gigi, nah, ini menjernihkan tenggorokan, itu faedah-faedah daripada asiwak. Mendapatkan ridho ilahi Robbi, bahkan bisa faedahnya lagi menghilangkan sakit kepala, menghilangkan sakit urat-urat yang ada di kepala ini, menyehatkan lambung, itu faedahnya, menguatkan lambung, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Itulah yang termasuk keutamaan daripada kita menjalankan sunnah Rasulullah yang berupa gosok gigi atau siwakan. Pahalanya dilipat gandakan, gigi kita menjadi putih, gigi kita menjadi kuat, kemudian bisa menghilangkan sakit kepala, bisa menghilangkan sakit urat-urat yang ada di kepala kita, menyehatkan lambung, menguatkan lambung, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, hasut, iri, takabur, dan lain sebagainya. Masya Allah, indahnya, nikmatnya kita menjalankan kesunahan-kesunahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa siwakan. Begitu juga kita melakukan siwakan, menjalankan siwakan, itu otomatis hukumnya bermacam-macam. Ada kalanya kita melakukan siwakan itu dihukumi wajib. Bagaimana? Siwakan kok dihukumi wajib? Jika menghilangkan najis dan bau yang tidak enak pada waktu untuk menjalankan sholat Jumat. Jadi wajib. Kalau seseorang akan menjalankan sholat Jumat, bau mulutnya kok gak enak, nah itu wajib dibersihkan, wajib dihilangkan, agar supaya bau mulut ini menjadi harum dan menjadi bau yang enak. Jika ada najis, wajib kita hilangkan. Itu hukumnya asiwak atau menggosok gigi yang dihukumi dengan wajib. Atau karena kita nazar. Maksudnya nazar, nanti kalau saya demikian-demikian, saya akan menggosok gigi saya. Nazar gosok gigi. Kalau sudah nazar ya wajib dilakukan. Tuh, hukumnya sunnah. Nah, bagaimana yang sudah hukum asalnya bahwa asiwak itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah apa? Yaitu sunnah muakkad. Yang mana dengan adanya kesunahan-kesunahan yang para ulama ini, pada waktu kita akan wudhu, pada waktu kita akan sholat, pada waktu kita akan membaca Al-Quran, pada waktu kita akan masuk ke Baitullah, pada waktu kita akan tidur, pada waktu kita berubah bau mulut kita, itu sunnah. Di antara kesunahan
kita menggosok gigi yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya hukumnya makruh. Ini termasuk pada orang yang puasa, dia itu menggosok gigi atau bersiwakan setelah tergelincirnya matahari. Ada kalanya dihukumi khilaful aula, ini bersiwakan dengan siwaknya orang lain tanpa adanya kelelaan daripada orang tersebut, kecuali kalau untuk mengambil keberkahan dari seseorang tersebut. Jadi mengambil atau bersiwakan tapi menggunakan siwaknya orang lain tanpa adanya kerelaan dari orang tersebut, tapi dia itu niat untuk mengambil ngalap barokai. Nah, ini termasuk hukumnya khilaful aula. Ada kalanya dihukumi haram. Nah, kalau haram ya siwake wong liya, siwaknya orang lain diambil, digunakan dan tidak minta izin dan orang tersebut tidak rela. Itu adalah termasuk ghosok, berarti haram kita bersiwakan. Nah, menggunakan siwak jadi siwak gaib. Nah, ini otomatis itu adalah hukumnya haram. Jadi macam-macam menggunakan kita bersiwakan. Jadi hukumnya tadi yaitu ada 5 tadi. Tuh, kalau dalam nah, jadi keutamaannya pun juga banyak. Kemudian kita pun juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi badan kita akan sehat wal afiyah, dohir batin. Nah, dohir batin kelihatannya ini sehat, dohir batinnya tadi hatinya pun juga sehat dari penyakit-penyakit hati. Makanya pesan daripada atau wasiat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, hendaklah kamu selalu menjalankan siwakan, melakukan siwakan, sebab di dalam kita melakukan, di dalam kamu melakukan siwakan itu banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, yaitu diantaranya arba'atun wa isruna fadilah, ada 24 keutamaan waktu kita menjalankan siwak. Baik keutamaan yang dini dalam agama, wal badani, dan dalam badan. Badan kita tadi lambung ini akan menjadi kuat. Kemudian lambung kita akan menjadi sehat. Jadi menyehatkan lambung, menguatkan lambung, membersihkan gigi kita, menjadikan gigi kita putih, otomatis menghilangkan sakit-sakit kepala, menghilangkan sakit urat-urat yang ada di kepala. Ya Allah, itu sehat badannya, sehat badan dohirnya, sehat batinnya, hatinya pun juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah taala dari penyakit-penyakit hati, dengki, riya, hasad, takabur dan lain sebagainya. Para pendengar pengajian virtual Alkimia pada pagi hari ini, mudah-mudahan dengan adanya pesan-pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita sebagai umatnya pun juga dapat atau bisa menjalankannya dan bisa melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun siwakan perkara yang mudah untuk kita lakukan, perkara yang remeh untuk kita lakukan, tapi kadang-kadang kita pun juga
malas untuk melakukan. Kadang-kadang juga kita ini terkendala dengan yang lainnya. Nah, wis gak pernah untuk melakukan siwakan dan lain sebagainya. Dan dengan adanya kita mengetahui fadilah-fadilah daripada siwakan tersebut, kita bisa dapat melakukan, bisa mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapatkan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri pengajian pada pagi hari ini, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.